Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya, peserta pelatihan video editing pada hari ini. Pada tutorial video yang pertama kemarin, saya sudah menjelaskan bagaimana cara install aplikasi video editing Filmora. Pada pertemuan yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang eh, pengenalan fitur-fitur yang ada di aplikasi Filmora. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan tampilkan eh, tampilan dari aplikasi Filmora itu sendiri. Ya, ketika nanti sudah ada di desktop ya, di layar awal komputer Bapak Ibu semuanya, kita tinggal klik logo Windows Share Filmora 9 ini. Klik dua kali menggunakan klik mouse yang kiri, kita klik dua kali. Mohon maaf, kita tunggu sebentar, nah, maka akan semacam ini tampilannya. Ya. Maka ada dua pilihan Bapak Ibu. Ini ada kolom new, berarti kita masih akan membuat project baru. Kalau open project berarti mungkin Bapak Ibu dulu pernah membuat editing video ya, mungkin kalau di sini ada riwayat saya ada private ya. Ini saya membuat project kemarin, maka kalau sudah ada project semacam ini, maka kita langsung klik salah satu eh, project yang sudah ada di sini. Karena kita akan membuat project baru, maka kita tinggal klik di sini ya. Nah, ini di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Nah, ini ada pilihannya ukuran video yang akan kita buat. 16:9 itu standar Bu ya. Ini landscape. Jadi bisa dibuat bisa kita lihat di laptop ya. Bisa kita lihat di televisi sehingga tampilannya pas dengan ukuran televisi kita. Kalau 1:1 itu ini ukuran video untuk kita upload di Instagram. Karena kalau Bapak Ibu punya Instagram itu kan tampilan Instagram itu kan kayaknya persegi gitu ya, kotak gitu ya. Ya, jadi biar biar di Instagram itu benar-benar sesuai dengan ukuran Instagram, maka kita menggunakan ukuran Instagram ini. Kalau yang ini potret, ini nanti hasilnya kalau jadi itu seperti handphone yang berdiri ya, bukan handphone yang tidur. Biasanya kan ibu-ibu atau orang atau bapak-bapak itu kalau misalkan merekam apa menggunakan handphone itu biasanya kan posisi berdiri, tidak tidur, tidak landscape gitu bahasanya. Sebetulnya kalau mau merekam menggunakan handphone itu bagusnya itu handphone posisi tidur landscape ya. Jangan berdiri, nanti kalau di kita lihat hasilnya di komputer itu nanti ya tampilan rekaman videonya itu seperti berdiri. Jadi kanan kirinya hitam. Yang ada videonya cuma tengah tok gitu ya. Nah, ini potret ya. Kemudian standar itu nanti kalau misalkan kita membuat standar, maka nanti kalau kita lihat hasilnya di komputer itu nanti hasil videonya tidak full komputer. Kanan kirinya juga masih ada hitamnya, kayak terpotong gitu. Kalau sinema itu nanti maka yang terpotong atas dan bawah. Seakan-akan kayak videonya itu kayak setengah-tengah gitu ya. Atasnya hitam, bawahnya hitam. Karena memang film-film kan semacam itu. Ya, kalau Bapak Ibu pernah lihat film eh, bioskop itu kan kayak seakan-akan itu di atasnya hitam, bawahnya hitam gitu ya. Terpotong gitu ya. Nah, kita menggunakan yang standar aja yaitu menggunakan ukuran 16:9. Ya, ini sudah kita klik new project. Satu kali aja maka tampilannya akan semacam ini. Ya,
Kita lihat ya, ini ada musik di bawah, ini musik berarti tujuannya untuk meletakkan musik MP3 yang akan mengiringi video kita di bawah. Nanti akan kita garis bawah di sini ya. Kemudian ada lagi tampilan satu. Satu ini video ya. Bisa video, bisa gambar, bisa apa lagi? Bisa tulisan. Nanti akan larinya ke sini. Nah, ketika nanti ada video yang kita tarik dari sini menuju ke sini, maka di atasnya ini akan muncul lagi semacam ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk misalkan di sini video. Di atasnya video nanti ada tulisan, sehingga ada tulisan yang mengiringi video ini berjalan, maka tulisan tadi itu nanti akan kita letakkan di atas. Nanti pertemuan yang ketiga kita akan praktekkan ya. Ini kan kita masih belajar mengenal fitur-fitur yang ada di aplikasi ini gitu ya. Baik, kita mulai dari file. Ya, file itu coba kita klik kiri, ada apa di dalamnya ya. Ini ada new project ya. New project itu misalkan Bapak Ibu ini sudah penuh ya. Ini sudah penuh diisi video, tulisan atau apapun. Misalkan sudah disimpan, terus Bapak Ibu mau melanjutkan membuat project baru. Ya, lembaran baru ya. Kalau mau membuat lembaran baru tidak usah repot-repot di close. Nanti kalau di close kita kembali dari awal lagi, nanti nunggu lama lagi. Maka lebih cepat lagi ketika ini sudah di save, kita akan membuat project baru, maka tinggal klik file, new project, kemudian kita akan memilih angka 16/9 tadi, sehingga tampilannya akan semacam tadi ini. Gitu ya. Berikutnya ada open project, misalkan Bapak Ibu punya project kemarin sudah buat video, ya ingin melihat lagi lah projectnya, maka kita klik open project, nanti nah kita tinggal memilih hasil project yang sudah kita buat kemarin itu. Mungkin ada tulisan yang salah, kita benahi lagi, maka kita memilih salah satu dari project yang sudah kita buat gitu ya. Ada lagi open recent. Nah, kalau misalkan open recent itu adalah riwayat project-project yang pernah kita buat di Filmora. Nah, daripada kita membuka open project, kita harus mencari foldernya. Lebih cepat kita melalui dari open recent tadi ini, riwayat hasil pembuatan project yang sudah kita buat. Kita tinggal memilih mana yang akan kita pilih. Misalkan saya memilih ini ya, private ini ya. Nah, maka akan muncul semacam ini. Ini adalah ya, maka ketika sudah semacam ini, saya ingin project baru ya yang dari awal tadi itu, maka tinggal klik file, new project, kita klik 16/9. Nah, akan kembali ke project baru, kosong, tidak ada apa-apanya. Import media, ya ini fungsinya untuk memasukkan file-file atau bahan-bahan yang akan kita buat videonya, kemudian MP3-nya, kemudian mungkin ada perlu gambar-gambarnya, itu ya, kita mulai dari sini. Ya, download media, ini misalkan kita bisa nyari media melalui Facebook, Instagram, atau apapun, tapi ini membutuhkan internet, jadi nggak perlu ini. Record media, jadi ini bisa kita kita bisa merekod ya. Jadi ini kita nggak penting, kita jarang menggunakan ini. Misalkan nanti Bapak Ibu membutuhkan ini ya, bisa bisa dicoba-coba ya. Tapi ini nggak perlu ini. Ya, ini save as untuk menyimpan. Ya, kemudian ada delete render. Jadi ini nanti delete preview render ini ada fungsinya untuk menghapus render. Render itu apa? Render itu adalah cache ya, atau kotoran atau sampah yang terpendam dalam video ini. Ya, contoh misalkan nanti kita buat contohnya aja ya. Ini kita kapan besok aja lah ya. Udah, sementara itu ini untuk file.
Untuk edit, ya ini fungsinya sama untuk copy paste dan terusnya, tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Baru nanti yang perlu ini export ya. Ketika nanti video-video kita sudah selesai, sudah kita mau membuat sebuah project utuh, maka kita hanya ke export, kemudian ya export to device ya. Ya. Tapi lebih cepat lagi, kita langsung menuju ke export ini. Langsung ketika videonya selesai, langsung kita klik export, maka dia akan mengekspor dengan sendirinya. Tidak usah menombol menu export, nanti kelamaan nanti malahannya. Ya, itu ya, itu menu-menu kita hari ini. Kemudian ini nanti ketika minum file-file atau dokumen yang sudah kita masukkan, maka munculnya akan di sini. Ya, dan nanti tampilannya akan ada di sini. Ini adalah LCD-nya. Ini monitor yang akan yang dapat membantu kita untuk memantau hasil-hasil video yang sudah kita editing gitu ya. Ya. Apalagi ya, ini nggak perlu. Ini fungsi untuk screenshot, misalkan ada video yang lagi bergerak, terus Bapak Ibu ingin mengambil gambar gerakan tadi itu, kita bisa klik tombol screenshot di sini, nah, atau snapshot, sehingga muncul gambar seperti kamera itu ya. Nanti bisa kita masukkan ke sini. Ya, ini suaranya. Ya, ini nggak terlalu begitu penting. Ya, saya nggak pernah menggunakan ini. Nanti ketika sudah bahan-bahannya dimasukkan, maka akan lebih mudah, gitu ya. Berikutnya ada baris yang kedua. Ini ada media. Ya, media ini adalah file-file yang sudah kita masukkan di sini. Jadi ada langkah lebih mudah untuk memasukkan file-file yang akan kita buat video. Kalau tadi melalui file ini mungkin agak lebih ribet. Mending ada cara yang lebih cepat lagi, yaitu dengan cara kita klik tanda plus di sini, maka langsung menuju ke pilihan folder yang akan kita pilih. Ya, misalkan foldernya di mana. Nah, misalkan saya menggunakan ini. Ya, ini. Ya, ketika saya sudah memilih semacam ini, ya, maka akan saya klik salah satu ini, misalkan, kemudian kita klik open. Ya, klik open, maka akan muncul di sini. Itu cara mempermudah memasukkan bahan atau file yang akan kita edit, daripada kita melalui file yang ini tadi. Ini kelamaan. Ada cara yang lebih mudah dengan cara kita klik tanda plus yang ada di sini melalui media yang ada di sini. Media, kemudian kita klik plus di sini, maka kita akan menuju ke folder yang akan kita cari. Kita tinggal memilihnya, di mana file-file atau bahan-bahan yang akan kita edit. Ya, gitu ya. Kemudian audio. Ya, audio di sini di Filmora sudah menyiapkan banyak ya. Kalau ini sudah saya install, karena kalau versi aslinya nggak sebanyak ini. Ini sudah saya tambahin efek-efek tambahan sehingga pilihan musiknya banyak di sini. Ya. Kalau misalkan musik-musik tambahan dari bawaan dari aplikasi ini kurang puas, maka ya kita cari sendiri MP3 yang sudah kita siapkan dengan cara tadi ya. Klik media, klik plus, semua bahan yang kita siapkan tinggal kita pilih, kita masukkan semuanya. Baik itu gambar, foto, video maupun musiknya, MP3-nya. Jadi tidak perlu menekan tombol audio ini. Ya, ini hanya menyiapkan musik-musik bawaan dari aplikasi Filmora itu sendiri. Mungkin ada yang cocok gitu ya. Title, ya ini ada tulisan yang akan membantu kita untuk mempercantik tampilan video kita. Ini juga sudah saya kasih tambahan efek sehingga pilihannya banyak. Ya, ini ada openers, jadi itu sebagai intro masuk ya. Sebelum kita menuju ke video ini, kita paling tidak akan ada intronya. Lah, intronya mungkin bisa ini. Kita klik dua ini, misalkan ini ya. Kita klik di mouse kiri 2 kali. Nah, maka
akan dimonitor di layar sini. Sehingga kita tahu cara kerjanya titel yang pertama ini bagaimana, cocok enggak kita dengan tema kita. Klik 2 kali, maka akan muncul semacam ini. Ya, maka tampilannya nanti di awal semacam ini. Kalau kurang cocok kita cari lagi, coba yang ini. Nah, semacam ini. Judulnya apa? Pembuatan tempe goreng, misalkan ibu-ibu ya. Nah, kalau yang warna pink ini apa kira-kira? Ya, semacam ini. Misalkan tulis judulnya perbaikan gizi atau bagaimana. Ini ada lagi juga kita lagi ini. Ya, nah ini mungkin lebih keren lagi ya. Ya, lebih cuy gitu ya. Kita arahkan ke bawah, coba. Banyak Bapak Ibu ini pilihannya. Karena ini sudah saya tambahi efek-efek sehingga pilihannya banyak. Ada titel, ya titel ini. Kalau yang ini berarti backgroundnya putih, sudah ada bawaan dari Filmoranya. Kalau yang titel di sini, ya ini backgroundnya bisa Bapak Ibu pilih. Misalkan fotonya Bapak Ibu seperti tampilan yang ada di sini. Ini kan ada gambar kayak remang-remang, ada orangnya itu ya. Nah, orangnya itu nanti bisa diganti dengan foto Bapak Ibu atau bagaimana. Belum kita praktekkan karena kita masih mengenal fitur-fiturnya ya. Untuk pertemuan yang ketiga nanti baru kita akan mempraktekkan caranya ya. Ini tadi yang sama dengan tadi, cuma ini kan bisa backgroundnya bisa kita kasih foto yang kita sukai gitu ya. Ada lower ini fungsinya buat mungkin name tag ya atau nama di bawah, misalkan ada orang narasumber diwawancarai, kemudian kan biasanya menampilkan nama di bawahnya, namanya Bapak siapa, kemudian beliau jadi apa, maka ini bisa jadikan bahannya. Ya, banyak sekali pilihannya. Ini semuanya sudah saya tambahi efek-efek tambahan. Jadi pilihannya banyak. Nah, kemudian ada lagi ini. Nah, ini biasanya film-film ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mau membuat film pendek, biasanya film-film itu kan walaupun ini film bahasa Indonesia, tapi kadang-kadang oleh kreator itu di bawahnya itu kayak ada tulisan juga yang tulisannya sama dengan yang diucapkan. Mungkin tampilannya lebih keren gitu ya kalau tidak ada tulisannya. Ya ini ya. Iya. Contohnya saya punya hasil karya saya yang membuat film tadi. Ini ada film. Nah, ini film Gibah ini ya. Coba itu juga saya kasih tulisan di bawahnya biar kelihatan keren gitu ya. Cuma ini agak berat jadi agak lama ini. Ya. Ya ini. Ya. Jadi setiap dia orang ketika para model ini lagi ngobrol, maka apa yang diucapkan itu akan muncul tulisan di bawah ini. Kalau nggak ngomongin teman, ngeritik pemerintah, kalau nggak bahas itu ya nggak asik. Ya, kurang lebih semacam ini. Ya. Iya benar. Ya, paling asik dan sehingga paling seru itu kita tampilan video film itu akan dan lebih mengena ketika ada apalagi tulisan yang kita membantu di ngomongin sini. soal politik Ya, atau walaupun pemerintah, sebetulnya kita sudah paham atau beca aja mereka loh. ngomong apa, karena kan Sudah sama-sama jauh bahasa lebih Indonesianya. politik, apalagi Cuma ngomongin pemerintah. biar tampilan video kita lebih menarik Nggak akan lagi, habis-habisnya karena ini film, ngomong maka pemerintah itu. saya tambahi tulisan di bawahnya, tulisan yang sama dengan apa yang diucapkan oleh model ini. Itu ya, Bapak Ibu. Emangnya kamu nggak pernah ngibain orang apa? Ngomongin Kita kembali ke semula. Ya. Ya. Ini titel ya. Kemudian ada N credit itu berarti tulisan yang kita gunakan untuk ending dari film. Atau misalkan membuat wedding itu kan ketika video wedding itu selesai kan di belakangnya ada tulisannya the end gitu ya, atau film-film itu the end atau bagaimana gitu ya, terserah kita. Atau misalkan film itu ada ini misalkan lah sutradara, pemainnya siapa, ini akan ya Stinky menjadi Herman ya misalkan itu ya, maka semacam ini. Kalau yang ini kita klik 2 kali maka akan semacam ini.
The End misalnya. Atau misalkan directed by siapa namanya, produknya atau produsernya siapa, ya, King John misalkan. Nah, ini seperti film ini ada kayak ada putih-putihnya, kayak ada hewan-hewannya. Ini lebih sinematik gitu ya. Ya, ya ini semacam ini banyak Bapak Ibu ini pilihannya. Ini ada lagi. Oh ini banyak lagi. Ini misalkan dibuat film malah lebih bagus lagi ini. Ya, ya ini mungkin ya keren ini. Ini sudah saya tambah After Effects Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu menginstal apa namanya dari hasil apa dari asli aplikasi yang kemarin saya kirimkan, fitur-fiturnya tidak lengkap semacam ini karena ini harus menginstal secara manual. Kalau aslinya mungkin nggak sebanyak ini, ya. Ini banyak sekali ini, ya ini. Itu masalah titel, titel ya atau tulisannya. Sekarang kita masuk ke transisi. Transisi itu fungsi adalah apa namanya? Proses perpindahan dari video satu menuju ke video dua itu kan biar lebih sinematik, lebih halus itu ada transisinya. Jadi nggak langsung pindah blok itu enggak. Nah, ini pun sudah saya install After Effects ya, atau efek tambahan ya. Sehingga tampilannya lebih banyak. Nah, kalau ini mungkin bawaan, kalau yang semacam-macam ini bawaan dari aplikasi, ini juga bawaan dari aplikasi. Kalau ini bawaan aplikasi, ini ya bawaan aplikasi sama. Ya, ketika sudah muncul gambar semacam ini berarti ini adalah efek tambahan yang harus diinstal sendiri, terpisah instalnya. Ya, semacam ini sudah tambahan ini. Ya. Kalau asli bawaan dari aplikasi ini gambarnya semacam ini. Nah, masih hitam putih gini ya. Coba kita nyoba salah satu aja. Kira-kira tambahan gimana tampilannya? Ya, jadi slide-nya nanti misalkan video satu menuju ke video keduanya, cara pindahnya semacam ini. Ya, ini ya. Coba yang ini. Iya, kayak air gitu ya. Kalau yang ini, wah seperti apa gitu ya. Coba yang hitam ini, ya hitam. Jadi pindahnya hitam dulu. Kalau yang ini, ya perpindahannya tapi ada remang-remangnya menuju video yang kedua. Kalau yang ini sama, cuma masuk ke video berikutnya itu ada hitamnya. Ya, ada hitamnya ya. Kalau yang ini kan enggak. Ya, asli warna ini ya. Ini flash ini ya ada cahayanya. Ini kayak ada bukunya ini ya. Set ya kayak ada buku. 3 dimensi berarti perpindahannya semacam 3 dimensi. Bus, ya gitu ya Bu ya. Ya ini biasanya digunakan oleh orang-orang kreator pembuat video yang videonya itu temanya lifestyle gitu ya, atau traveler gitu ya. Ya biasanya kalau di TV-TV itu kan misalkan kayak Trans 7, Trans TV atau Sibolang itu misalkan atau apa namanya My Trip My Adventure ketika dia lagi di pantai kemudian videonya itu berpindah dengan video berikutnya kan tampilannya kayak 3 dimensi gitu ya. Ya kurang lebih aplikasinya semacam ini. Iya, itu ya. Jadi perpindahannya keren. Ya, bus ya. Ini tampilannya akan lebih menarik gitu ya. Dibandingkan menggunakan aplikasi video editing yang ada di handphone, tidak selengkap ini. Iya, ada lagi semacam ini. Coba kita lihat ini. Iya. Atau kita pakai yang ini. Sama. Cepet ya gerakannya. Ya, wah keren. Ya, kita pakai warp. Warp itu berarti zoom out ya mainnya ini. Ya. Keren ya. Ini cocok ini buat editing video yang buat traveler itu yang jalan-jalan ke bukit itu ke pantai yang suasananya alam gitu ya. Keren ini. Ya. Masih banyak ini Bapak Ibu tampilannya. Ya, ini effects. Efek itu apa namanya?
video kita buat semacam ini, misalkan warnanya ada burik-buriknya ini ya, ada noise-nya ini ya. Ya mungkin temanya tahun 90-an mungkin videonya. Jadi ditambah ini supaya tampilannya semacam ini. Ya, tambah burik ini. Noise-nya tambah lagi. Ya, ini semacam ini. Tapi ini saya nggak pernah pakai ini. Kayaknya kayak alay gitu ya videonya, kayak anak-anak. Ya, kurang kayak lebay gitu ya. Ya, karena kita kan sudah masuknya ke profesional. Jadi kita komersialkan sehingga efek-efek semacam ini nggak butuh. Ini kan hanya buat hiburan saja ini. Nah, masa project wedding kita kasih ini kan nggak seru, malah dikira nanti kita editingnya abal-abal ini ya. Ya ini nggak butuh ini kita. Tapi kalau buat sendiri ya. Kalau yang ini pakai ini. Nah ini ada tulisannya Cinema 219. Nah, ketika kita klik semacam ini maka video kita akan terpotong secara otomatis ya ini. Sehingga film-film di bioskop itu kan biasanya kan atasnya terpotong, atas bawahnya terpotong semacam ini karena ada tambahan ini tadi, sehingga filmnya lebih sinematik gitu ya. Kalau yang ini gunanya buat ya, misalkan ada efek cahaya yang berjalan gitu ya. Wah ini keren ini. Ini ada tambahan efek-efek lagi Bapak Ibu, jadi tidak semua sama dengan apa yang saya tampilkan karena ini sudah saya tambah efek-efeknya. Tapi nggak pernah saya pakai karena ya nggak penting ya. Ya mungkin penggunaannya ya tergantung temanya juga sih gitu ya. Elemen ini ada tambahan juga ini juga sudah saya tambah sendiri. Ini kalau asli dari bawaan aplikasi nggak sebanyak ini. Ya. Ini juga bisa tambahin di videonya, misalkan ini videonya youtuber misalkan ya dikasih gambar semacam ini, oh no gitu ya biasanya, kemudian wajahnya ditutupi sama emo semacam ini ya. Ini saya juga nggak pernah saya pakai ya. Ini ada saya kasih tambahan efek semburan api untuk film, tapi ya mana semburan filmnya. Ini ada ini juga. Wah, ini ada asap yang jatuh ya. Misalkan ada bangunan jatuh kemudian muncul asap, ya ini asapnya. Tapi nggak pernah saya pakai karena saya tidak berkecimpung dalam dunia perfilman. Ya, cuma karena saya instan jadi ya mungkin saya butuh suatu hari. Ya ini ada apinya juga. Ini ada darah. Ya. Ini tidak penting ini ya, jadi ini bisa kita abaikan. Ini juga nggak penting ya. Jadi itu Bapak Ibu fitur-fitur yang dimiliki oleh aplikasi Filmora. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dipelajari, bisa dicoba-coba di rumah. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan di grup yang sudah kita buat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.